Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hermina. Perkenalkan, nama saya Diah, bagian fisioterapi dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Pagi ini saya akan membawakan manfaat pijat bayi bagi perkembangan anak. Sebelumnya saya mau bertanya nih Mama tahu nggak apa sih pijat bayi itu? Pada usia berapakah pijat bayi bisa dilakukan? Kapan dilakukan pijat bayi? Dan manfaatnya apa pada perkembangan bayi? Pertama saya akan menjelaskan. Pijat bayi adalah terapi sentuhan pada bayi dengan cara pemijatan terhadap jaringan otot dan peredaran darah. Tujuan pijat bayi adalah yang pertama, untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua, untuk meningkatkan imun tubuh bayi. Dan yang ketiga, bayi tidur lebih nyenyak dan nyaman. Kemudian, kapan pijat bayi bisa dilakukan? Pijat bayi bisa dilakukan pada usia bayi baru lahir sampai usia 1 tahun. Untuk selanjutnya, dapat dilakukan pemijatan sesuai kebutuhan si anak. Kapan waktu pijat bayi dapat dilakukan? Pijat bayi dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari, sebelum atau setelah mandi. Manfaat pijat bayi adalah untuk mempererat hubungan antara orang tua dan bayi, membuat bayi tidur lebih nyenyak dan lama, melancarkan peredaran darah dan sirkulasi pernapasan, meningkatkan berat badan, meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak dengan cepat, mengurangi kembung dan kolik pada perut. Sebelum melakukan pijat bayi, ada beberapa persiapan yang dilakukan sebelum pijat bayi. Yang pertama, ruangan hangat dan tidak pengap. Dapat juga diberikan musik yang lembut biar bayi dan ibu juga merasa nyaman. Yang kedua, siapkan kain atau alas buat bayi. Yang ketiga, tangan bersih dan kuku tidak panjang. Yang keempat, tidak memakai perhiasan seperti cincin, gelang, dan jam tangan. Yang kelima, bayi sudah selesai makan dan tidak lapar. Yang keenam, siapkan baby oil atau minyak. Pijat bayi dihentikan bila bayi menangis, bayi merasa tidak nyaman, dan bayi lapar atau haus. Yuk Mams, mulai kita peragain bagaimana cara memijat bayinya. Untuk melakukan pijat bayi, pertama baringkan bayi pada permukaan yang datar dan yang nyaman. Kemudian kita oleskan baby oil ke tangan kita. Kemudian kita gosok-gosok biar tangan kita lebih hangat ya Mam. Dan saat menyentuh bayi, dede bayinya juga tidak kaget karena kalau tangan kita dingin. Yang pertama kita lakukan, kita pegang pangkal paha bayi dari atas ke bawah. Boleh dengan 2 jari ya Mam, dari sisi kanan dan kiri seperti ini. Dan penghitungannya bisa 4-6 kali untuk pengulangannya. Oke. Yang kedua, kita peras seperti ini, memerah. Ini dengan disentuh ya Mam, tidak dengan tekanan. Sama dari pangkal paha bayi sampai ke pergelangan kaki bayi. Oke. Hitungannya juga sama, 4-6 kali. Oke. Kemudian yang ketiga, kita gulung-gulung seperti ini. Sama dari pangkal paha juga sampai pergelangan kaki. Pengulangannya juga sama ya Mah, 4-6 kali. Kemudian yang keempat, kita lakukan pijatan dengan kedua ibu jari kita ke atas, ke telapak kaki ya Ma, dari tumit ke telapak kaki. Sama pengulangannya juga 4-6 kali. Sebaliknya punggung kaki juga begitu Mam.
diulangi dengan kaki yang sebelahnya. Selanjutnya sama bergantian dengan kaki yang sebelah kanannya. Kemudian naik ke bagian perut ya. Untuk perut ini pas di atas pusar ya mah. Kita lakukan seperti ini, seperti mengayuh sepeda. Sama pengulangannya 4-6 kali. Kemudian kita lakukan memutar seperti ini, seperti bulan sabit ya mam. Dari kanan bayi sampai ke kiri bayi. Kemudian kita lakukan gerakan seperti ini, memutar. Ini tujuannya mam untuk bayi kalau kolik dan kembung, ini untuk mengurangi kolik dan kembung pada bayi ya mam. Kemudian gerakan untuk I love you nya mam ya, seperti ini. Kemudian untuk U-nya seperti ini. Sama pengulangannya juga 4-6 kali. Nah. Kemudian naik ke daerah dada ya mam. Dari ulu hati, ini bisa pakai 2 atau 3 jari ya mam, menyilang seperti ini, seperti gerakan kupu-kupu. Ya. Kemudian bisa kita lakukan gerakan I love you seperti ini ya. Oke, setelah itu kita mulai dengan di tangan sebelah kiri dedek bayinya mam. Oke, sama gerakannya seperti kaki ya mam, bisa dengan 2 jari seperti ini, dari pangkal lengan sampai ke pergelangan tangan. Kemudian lakukan pemerahan seperti ini dengan sentuhan ya ma, jangan ditekan. Pengulangannya sama 4-6 kali. Kemudian gulung-gulung sama seperti kaki juga. Setelah itu untuk jari-jari tangannya, jari-jari tangan kalau dedeknya suka menggenggam, nggak apa-apa mam, kita nggak usah terlalu paksa, kita ikutin aja ya, seperti ini sama 4-6 kali. Punggung tangan juga seperti itu. Oke, kemudian naik ke bagian muka. Tangan sama dengan tangan kanan sama dengan tangan kiri ya mam gerakannya. Kemudian kita naik ke bagian muka. Dari dahi kita pijat ke pelipis ya, sama 6 kali pengulangan. Kemudian dari alis juga seperti itu sama. Lalu dari sini bisa juga ke samping telinga. Nah, biasanya dede bayi itu kalau dipegang mukanya selalu nggak mau ya mam, selalu nangis. Kita sambil bercanda, sambil kita ajak ngobrol, pasti dia juga akan mengikuti kita. Nah, dari pinggir bibir, samping bibir ya mam. Kemudian dari bawah telinga ke bagian dagu. Oke, pengulangannya sama. Kemudian kita balikan, tengkurapkan si dede bayinya ya. Kemudian kita lakukan pemijatan seperti gerakan melingkar seperti ini dari arah bokong bayi sampai ke atas, sama durasinya 4-6 kali. Kemudian kita lakukan pemijatan ke atas seperti ini ya. Dan yang terakhir kita lakukan pijatan dari atas ke bawah dengan cara menggaruk, sama 4-6 kali. Oke, selesai. Baru kita lakukan
Untuk exercise-nya, dimulai dari kaki dulu, sama penghitungannya 4-6 kali juga. Nah, kemudian kedua kaki kita lakukan juga seperti ini. Ya. Sama 4 kali juga. Kemudian tangan kita silangkan seperti ini, menilang. Kemudian naik ke atas. Kemudian kita silang antara kaki dan tangan. Hitungannya juga sama ya, Mam, 4-6 kali. Oke, selesai. Demikianlah cara pemijatan bayi ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di rumah oleh Mama. Apabila Mama ada kesulitan dalam melakukan pijat bayi, Mama bisa menghubungi Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk mendapatkan pelayanan pijat bayi. Jangan khawatir, Mam. Kami menyediakan ruangan khusus untuk pasien sehat. Terima kasih.